Bohong, ini nipu diri sendiri, percaya saya deh. Nggak ada calon itu sampai September tahun depan, nggak ada. Enggak lah, itu September COP KPU baru keluar kok. Nah, saya dari sini otomatis lah teringat ucapan Fahri Hamzah pada waktu lalu ya, yaitu ini semua omong kosong sebelum ada talk dari KPU. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan bahkan juga pada saat lalu juga viral ucapan Fahri Hamzah ini. Dan ternyata sesuai prediksi Fahri Hamzah, yaitu saat ini ya digadang-gadang AHY, dan bahkan juga dari surat Anies Baswedan yang beredar bahkan juga sudah memilih AHY sebagai cawapres dari Anies Baswedan. Tiba-tiba saja secara mendadak, yaitu Surya Paloh menentukan Caimin sebagai cawapres Anies Baswedan, dan bahkan juga telah disetujui oleh Anies Baswedan, dan bahkan besok hari Sabtu akan dilakukan deklarasi. Kita tahu kan sifat dari Pak Surya Paloh itu selalu mendadak. Ya, seperti pada saat yang lalu ketika mendeklarasikan Anies Baswedan, padahal juga kalau tidak salah sih itu tanggal 10 November, tetapi langsung diajukan di tanggal 2 November kalau tidak salah. Dan seperti ini juga, yaitu juga langsung mendadak ya, sebelum Caimin sadar kemungkinan ya, akhirnya langsung dideklarasikanlah, yaitu cawapres Caimin dan juga capres dari Anies Baswedan pada Sabtu mendatang. Nah, dari berita yang beredar seperti itu memang. Nah, seperti ini video dari Fahri Hamzah yang pada waktu lalu itu viral ya. Tarik agak jauh. Udahlah, percaya saya, sampai September tahun depan ini omong kosong semua ini capres-capres ini. Udah, ini nipu diri. Bohong, ini nipu diri sendiri, percaya saya deh. Nggak ada calon itu sampai September tahun depan, nggak ada. Enggak lah, itu September COP KPU baru keluar kok. Nah, kemungkinan kalau Fahri Hamzah dengar kabar ini, kemungkinan akan tertawa kemungkinan ya, sesuai dengan prediksi. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Joker Wedok. Apa yang pernah diprediksi oleh Bang Fahri Hamzah benar 100%. Bulan September 2023 akan bubar koalisi perubahan. Hello baser-baser wan utang. Nah, di sini bahkan yang lebih mengejutkan lagi, yaitu ada berita, yaitu bahkan di sini politikus Nasdem sebut, yaitu Anies Caimin akan deklarasi di Surabaya besok. Artinya ya tanggal 2 ya, tanggal 2 September akan deklarasi di Surabaya Anies Caimin. Wow, di Jawa Timur men. Duet Anies Baswedan dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar Caimin dibongkar Partai Demokrat. Anies Caimin dikabarkan akan deklarasi besok di Surabaya. Hal itu terungkap melalui status politikus Nasdem Irma Suryani Caniago di WhatsApp-nya yang diunggah pada Jumat 1 September. Irma awalnya bersyukur Anies dipasangkan dengan Caimin. Alhamdulillah akhirnya Anies berpasangan dengan Gus Muhaimin. Demikian kata Irma. Dan bahkan di sini dari kader Nasdem, yaitu Bu Irma Suryani Caniago di sini bahkan juga setuju kalau Anies Baswedan diduetkan dengan Caimin, bukan AHY. Wah, alhamdulillah akhirnya Anies berpasangan dengan Gus Muhaimin. Demikian kata Irma. Irma lantas mengungkap deklarasi Anies Caimin yang akan digelar besok di Surabaya. Irma sekaligus meminta izin dirinya tidak bisa hadir karena umroh. Harusnya saya berangkat besok ke Surabaya untuk hadiri deklarasi. By the way, izin karena sedang umroh, ujarnya. Saya jadi penasaran ya di sini ya. Belum ada komentar dari Caimin loh di sini, yaitu tiba-tiba mau menjadi cawapres dari Anies Baswedan. Kira-kira apa ya? Ini merupakan sangat kejutan sekali loh, tiba-tiba Caimin menjadi cawapres dari Anies Baswedan. Saya kepingin tahu sih komentar dari Caimin seperti apa. Nah, bahkan di sini juga, yaitu dikomentari oleh Denny Siregar. Koalisi itu masih cair. PKB sekarang pindah bikin Demokrat out dari Anies Baswedan. Nanti di akhir tikungan PKB pindah lagi ke GP, ninggalin Nasdem sama PKS yang suaranya nggak cukup dukung Anies Baswedan. Ya, di sini memang PKS kalau nggak salah tetap mendukung Anies Baswedan. Jadi di sini yaitu koalisinya PKB, Nasdem dan PKS. Nah, Surya Paloh akhirnya angkat tangan. Mas, maaf ya Anies, suara kita nggak cukup untuk dukung kamu. Lalu nyebrang ke Prabowo yang sudah menunggu dengan senyum terbuka sambil sama-sama kedipkan satu mata. Anies sendirian karena kaki PKS juga sudah di sana. Gagal deh. Ya, dari prediksi Denny Siregar ya seperti itu ya. Jadi memang PKB itu ya
dekatnya itu sama PDIP dan juga Gerindra. Bahkan juga Gerindra dan PKB pada saat lalu juga sudah membuat koalisi yang bernama KKIR. Ya, tiba-tiba siapa tahu Prabowo mencalonkan Caimin now sebagai cawapres. Kita tidak tahu lagi, pasti juga akan pindah ke koalisi dari Pak Prabowo Subianto, di mana pada saat lalu Caimin inginlah yaitu sebagai cawapres pendamping Pak Prabowo Subianto. Nah, dari sini saya penasaran ya, kira-kira komentar-komentar dari para netizen seperti apa sih, yaitu menanggapi cuitan dari Denny Siregar ini. Anda saja prediksi-prediksi sepak bola Anda benar, mungkin saja saya percaya karangan ini. Bola sama politik beda saudara. Terus Mbah Amin Rais dari kemana bang? Pengarang handal ya Den, apa dukun lu? Lalu Anies gagal nyapres, ambiar haha, kasihan nanti yang disalahkan Jokowi. Dia mah lemes pakai dibocorin lagi. Lah ini alamat bubar tenan koalisi perubahan gak asik. Blon fik ya. Kesimpulan Ban Ngibul kena perang. Rutenya bulet bang. Akhirnya sang pengkhianat pun dikhianati. I hope. Ya memang sampai saat ini juga masih trending di Twitter. Bahkan nama Anies Baswedan juga trending hampir 100.000 cuitan. Dan bahkan di sini juga yang populer yaitu juga cawapres di sini juga trending. Nah, di sini bahkan ya saya masih ingat betul pada waktu lalu ketika Anies Baswedan didampingi oleh AHY pada saat umroh kemarin, dan bahkan juga dijemput dan bahkan kemanapun juga didampingi oleh AHY. Tetapi tiba-tiba ya seperti itulah. Kemungkinan dari Demokrat sendiri pasti juga akan kecewa berat ya. Tiba-tiba saja Anies Baswedan memilih Caimin sebagai cawapres. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Miduk 17. Begitu cintanya AHY ke Abbas, antar dan jemput haji ke bandara, bikin ribuan baliho Abbas, nebengin Abbas kemana-mana, kasih panggung untuk Abbas, sempat dijanjiin jadi cawapres, sering diundang ke DPP Demokrat, masih ditikung juga. Semua tergantung Bohir. Ya, padahal pada waktu lalu itu yang paling lucu dan yang saya masih ingat adalah cawapres pendamping Anies Baswedan itu diserahkan ke Anies sendiri. Tetapi ketika tiba-tiba Pak Surya Paloh memberikan usul yaitu cawapres pendamping Anies Baswedan adalah Caimin, itu pun juga langsung disepakati oleh Anies Baswedan. Padahal dari surat yang beredar yaitu Anies Baswedan itu sudah menunjuk AHY sebagai pendampingnya pada Pilpres 2024. Ya, kita tidak tahu lagi ya. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Doang Darko. Ternyata Anies capres boneka. Tanggal 14 Juni Anies sudah setuju AHY sebagai cawapresnya, tapi diubah sama Surya Paloh dan Anies setuju. Padahal katanya Anies yang berwenang dan berhak menentukan cawapres fix. Anies adalah petugas partai sebenarnya. Bahkan bisa dikatakan jongos oligarki. Tuh kan, akhirnya kena sendiri kan apa yang selama ini diucapkan. Di sini bahkan juga PKB Caimin yang penting dapat cawapres, kalah atau menang urusan belakang. Ya, seperti itu. Jadi apapun itulah, semoga saja Pilpres 2024 mendatang ya adem ayem, masyarakat juga tidak terpolarisasi seperti pada Pilpres 2014 dan 2019. Semoga saja juga Pilpres 2024 berjalan dengan aman dan juga berjalan dengan lancar, dan yang paling penting adalah berjalan dengan jujur dan juga adil.